Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Herpitasari. Saya dari tingkat 2A. Halo semua, hari ini saya akan membahas tentang penyakit usus buntu atau apendisitis. Suatu kondisi yang cukup umum, tetapi bisa menjadi berbahaya jika tidak ditangani dengan tepat. Usus buntu adalah sebuah organ kecil berbentuk kantong di bagian bawah perut sebelah kanan yang terhubung dengan usus besar. Ketika usus buntu mengalami peradangan, kondisi ini disebut apendisitis dan dapat menyebabkan komplikasi serius jika pecah. Gejala usus buntu, beberapa gejala umum yang sering muncul pada apendisitis meliputi nyeri perut bagian kanan bawah. Ini adalah gejala yang paling khas. Rasa nyeri biasanya dimulai dari sekitar pusar dan kemudian bergerak ke perut bagian kanan bawah. Mual dan muntah. Setelah timbulnya rasa sakit, banyak orang yang mengalami mual dan muntah. Setelah timbulnya rasa sakit, banyak orang yang mengalami mual atau muntah. 3. Demam ringan. Demam mungkin disertai dengan gejala lainnya. 4. Kehilangan nafsu makan. Ketika usus buntu meradang, biasanya penderita merasa tidak ingin makan. 5. Berkembung atau sulit bernafas. Pada beberapa kasus, apendisitis juga dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti perut terasa kembung atau sulit buang gas. Jika kita atau orang di sekitar kita mengalami gejala-gejala ini, sangat penting untuk segera mendapatkan penanganan medis karena usus buntu yang pecah dapat menyebabkan infeksi yang serius. Infeksi yang serius tersebut disebut dengan peritonitis yang bisa berakibat fatal. Penyebab usus buntu. Penyebab pasti apendisitis belum sepenuhnya diketahui. Tetapi kondisi ini sering terjadi ketika usus buntu tersumbat oleh feses, benda asing, atau pembengkakan kelenjar getah bening di sekitar usus. Ketika tersumbat, bakteri dapat berkembang biak dengan cepat di dalam usus buntu, yang menyebabkan peradangan, pembengkakan, dan akhirnya infeksi. Diagnosa usus buntu. Untuk mendiagnosis apendisitis, dokter biasanya melakukan pemeriksaan fisik untuk mengecek titik nyeri pada perut, pemeriksaan penunjang seperti tes darah, tes urin, dan pemeriksaan pencitraan seperti ultrasonografi atau USG atau CT scan juga mungkin diperlukan untuk memastikan diagnosis. Penanganan usus buntu, satu-satunya pengobatan yang efektif untuk apendisitis adalah operasi pengangkatan usus buntu atau apendektomi. Ada 2 jenis operasi untuk usus buntu, yaitu 1. Apendektomi laparoskopi. Ini adalah prosedur yang minimal invasif di mana dokter membuat beberapa sayatan kecil dan menggunakan alat usus untuk mengangkat usus buntu. Prosedur ini memiliki masa pemulihan yang lebih cepat. Yang kedua, apendektomi terbuka. Pada kasus usus buntu yang pecah atau infeksi yang menyebar, dokter mungkin melakukan operasi terbuka dengan sayatan yang lebih besar untuk mengeluarkan usus buntu dan membersihkan rongga perut. Setelah operasi, pemulihan biasanya berlangsung selama beberapa minggu. Penting untuk mengikuti petunjuk dokter mengenai aktivitas fisik dan diet setelah operasi untuk mencegah komplikasi. Cara mencegah usus buntu. Hingga saat ini, belum ada cara yang pasti untuk mencegah apendisitis. Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa pola makan yang kaya serat seperti mengonsumsi banyak buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian dapat membantu menurunkan resiko terkena usus buntu. Serat membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit yang dapat memicu sumbatan pada usus buntu. Kesimpulan dari penjelasan saya tadi yaitu, usus buntu adalah kondisi medis darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Jika kita merasakan gejala-gejala seperti nyeri di perut kanan bawah, mual, muntah, atau demam, segera cari bantuan medis dengan diagnosis dan perawatan yang tepat. Apendisitis dapat ditangani secara efektif melalui operasi dan sebagian besar orang pulih sepenuhnya. Jangan abaikan tanda-tanda usus buntu, karena penanganan dini dapat mencegah komplikasi yang berbahaya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.